karena mengingat dengan kondisi saat ini sedang PJJ ya. Nah, untuk mengawalinya kita harus tahu dulu perkembangan makhluk hidup ya. Mungkin ini juga sudah pernah, tapi ini mengingatkan kembali ya. Mungkin kamu pernah dengar bahwa makhluk hidup itu ada yang lapisan tubuhnya ada yang 3 lapis, ada yang 2 lapis, atau ada yang triploblastik dan diploblastik ya. Dari mana asalnya bisa ada yang diplo, bisa ada yang triplo? Nah, dari sini kita jadi harus tahu dulu awal permulaannya seperti apa. Ketika mana ya mungkin ketika sudah terjadi fertilisasi, terbentuk zigot, ya. Nanti zigot ini akan berkembang secara mitosis. Jadi beda dengan meiosis ya. Jadi sifat sel-selnya akan sama persis. Dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4 dan seterusnya, ya. Tahapan ketika sel tersebut menjadi banyak nih ya, menjadi banyak seperti kecil-kecil selnya seperti buah anggur gitu ya, maka ini disebut dengan morula ya, istilah khasnya morula. Pembelahan sel berlangsung cepat dan akan menghasilkan sel-sel anak yang tetap terkumpul menjadi satu kesatuan. Nggak perlu dihafalkan definisinya, yang penting morula itu adalah kondisi hasil pembelahan sel ketika selnya sudah hasil pembelahan sel dari zigot ketika sel-sel sudah menjadi banyak dan berbentuk seperti buah anggur. Nah, gitu aja ya, intinya seperti itu. Kemudian dari morula nanti akan menjadi blastula. Ya, blastula ciri khasnya adalah, jadi kalau morula itu ciri khasnya, keywordnya adalah dia seperti kumpulan sel kecil-kecil seperti buah anggur. Kalau blastula ciri khasnya dia memiliki rongga ya, memiliki ini blastosol. Kalau dibelah dalamnya ada rongga. Nama rongganya adalah blastosol. Soil sini ya di bawah ini. Bentar kok PowerPoint-nya masih nggak responding. Oke. Blastula. Bahasa Inggrisnya gini tulisannya. Berakhiran dengan soil. Ya. Apus depannya ini dari kata selom. Ya. Selom itu artinya rongga. Jadi makanya blastula itu ciri khasnya memiliki rongga yang disebut dengan blastosol, gitu ya. Dari blastosol, dari mana tadi? Ya, di bawah dulu. Blastosol. Terus dari blastula nanti dia akan mengalami pelapukan, ya, pelapukan. Nah, pelapukan inilah yang nanti akan membentuk lapisan pada tubuh. Ya. Dari blastula dia akan menjadi gastrula. Proses pelapukannya namanya gastrulasi. Bentukan lanjutan dari blastula keywordnya gini aja. Oke, pokoknya intinya ketika saat gastrula dia akan membentuk lapisan tubuh, gitu ya. Lapisan tubuhnya kalau untuk hewan yang triploblastik itu ada ektoderm, ada mesoderm, sama ada endoderm. Ya, gitu 3. Kalau
Ada yang tahu nggak lapisan tubuhnya apa? Ektoderm dan endoderm. Iya, jadi nggak ada mesodermnya. Itu kalau yang diploblastik, ya. Nah, sebelum lanjut coba diulang. Ya, tadi pertama kan dari zigot. Zigot jadi apa? Ya. Kalau yang lain morula. Morula ciri khasnya kayak anggur. Menyalakan videonya. Video nyalakan. Morula ciri khasnya seperti anggur. Seperti anggur. Ya, anggur. Dari morula jadi apa lagi? Blastula. Blastosa. Blastula, ciri khas memiliki rongga. Punya blastosol. Memiliki blastosol. Apa itu blastosol? Rongga Rongganya. Ya. Rongga tubuhnya itu buat apa? Nanti rongga tubuhnya itu akan diisi oleh sel-sel. Diisi lewat cara apa? Lewat pelakukan, lewat gastrulasi, lewat pelakukan. Maka dia akan terbentuk lapisan tubuh, ya. Maka hasil dari sel-sel tersebut nanti disebut dengan gastrula. Nah, ciri khas gastrula sudah memiliki lapisan tubuh, gitu ya. Kalau pada triploblastik menjadi ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Nah, ini harus dihafal kalau yang ini, ya. Akan menjadi apa? Masing-masing lapisan berbeda. Kalau ektoderm itu dia kan paling luar, kalau meso tengah, endo dalam. Kalau yang ekto dia akan menjadi kulit, dia akan menjadi rambut, sistem saraf, dan alat indera. Berarti alat indera kan banyak, termasuk kulit, termasuk mata, ya, termasuk telinga, itu hasil ektoderm. Gitu ya. Kalau mesoderm dia jadi otot, jadi rangka, ya, tulang, alat reproduksi, dan alat peredaran darah. Vena, arteri, itu dari mesoderm, karena dia pembuluh darah. Sementara kalau yang endoderm pankreas, kantong empedu, itu dari endoderm, ya. Dan alat, bentar, ini kita kecilin, coba kita kecilin sedikit. Ada sambungannya nggak ya? Nah, hapus aja. Itu ya. Oh. Sama alat pernapasan, ya. Ya. Layarnya boleh digedein nggak, Bu? Layarnya? Ya. Oke. Makasih. Sampai sini? Nggak ada. Kalau nggak ada, sekarang itu tadi untuk lapisan tubuh. Kalau untuk simetri tubuh, makhluk hidup itu ada yang simetrinya bilateral. Kalau bilateral itu berarti terbagi dua, sama persis, ya, kayak kita manusia kan bilateral juga, ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki itu bisa dibagi dua. Kalau simetri radial bisa dibagi menjadi banyak sisi. Ada lagi asimetri. Kalau asimetri ya kebalikannya, dibagi ke arah manapun tidak bisa menghasilkan simetri, ya. Terus untuk lapisan tubuhnya, walaupun tadi untuk triploblastik itu udah jelas lapisan-lapisannya, tapi untuk rongga tubuhnya sendiri nanti bertahap. Jadi gini, kenapa kita mulai belajar dari, jadi urut ya, kenapa kita mulai belajar dari porifera, kemudian ke kolentrata, cacing pun kan ada 3 vermes tuh, dari platyhelminthes, nematelminthes, kemudian annelida. Jadi seperti anak tangga, kita dari bawah sampai ke atas gitu ya. Kenapa berurutan? Karena kita belajar dari yang sederhana, makhluk hidupnya, yang organ-organ tubuh juga masih sederhana, dan dia akan mengalami berkembang
berkembang menjadi organisme lain yang organ tubuhnya lebih kompleks, gitu ya. Jadi kita harus bisa membedakan, kayak Porifera sama Coelenterata nanti sebenarnya agak-agak mirip gitu ya. Tapi bedanya di mana? Gitu, perbedaannya di mana, seperti apa? Biologi menghafal itu tapi lebih bisa membandingkan. Jadi perkembangannya seperti apa ya. Kalau yang hewan terprodukasi ada yang Acelomata, Celomitrongga. Jadi tidak lanjut ya. Jadi kalau kayak misalkan untuk yang Acelomata dia tidak berongga. Belum di-share Ibu PPT-nya. Screen-nya ya tadi keputus ya. Untuk yang Acelomata dia nggak berongga, ya. Jadi dia punya ektoderm sama endoderm. Jadi mesenkim ini berbeda dengan mesoderm ya. Mesenkim berbeda. Jadi dia nggak punya rongga tuh yang kayak gimana sih sebenarnya? Ini selom tuh kan kayak ada bolong-bolongnya lah, kayak ada celah-celahnya gitu ya. Oh, ini kan nggak semuanya jaringan. Nanti ada lagi pseudocelomata, berkembang lagi menjadi lebih kompleks. Ini pada cacing Nematelmintes ya. Kalau pseudo itu kan semu, jadi rongganya itu rongga tubuhnya semu, ya. Ini pseudocelomnya. Nanti baru ketika di cacing tanah di Annelida sampai hewan-hewan seterusnya, baru dia sudah punya rongga tubuh yang bersemu. Jadi benar-benar berkembang, ya. Untuk karakteristik, oke, jadi itu awalan yang harus kamu ketahui tentang rongga tubuh, tentang awal muasal perkembangan sel-selnya. Ya, ada pertanyaan sebelum kita masuk ke karakteristik? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Ada, Bu. Oke, lanjut ya. Sebentar. Huru hara di pagi hari, sebentar ya. Di mana sih itunya? Sebentar. Oh ini. Sebentar. Lanjut, sekarang kita ke karakteristiknya, ya. Karakteristiknya yang pertama, lanjut ya. Karakteristik yang pertama secara umum, ini baru secara umum. Yang namanya hewan itu eukariot. Kemudian besar banyak, ya.
Jelas tidak berdinding sel, berbeda dengan tumbuhan, tidak berklorofil sehingga tidak bisa berfotosintesis. Karena tidak bisa berfotosintesis, maka tidak bisa membuat makanan sendiri. Jadi dia sifatnya makan, mengambil dari lingkungan. Ya tinggal ambil jadinya gitu ya. Dan dia sehingga disebut heterotrof. Umumnya hewan dapat bergerak, umumnya, walaupun nanti kita lihat pada porifera ya. Jadi dari sekian banyak hewan memang hanya porifera saja yang tidak bisa bergerak. Ya. Umumnya hewan dapat bergerak untuk memperoleh makanan dan untuk mempertahankan hidupnya. Ya. Terus porifera gimana cara mempertahankan hidupnya, nanti kita lihat. Tetap dia punya sifat intuiting seperti hewan-hewan pada umumnya, tetap bisa mempertahankan hidupnya. Sementara kita masuk ke filum yang pertama ya. Jadi ini filum porifera. Biar kamu kebayang kayak apa sih porifera, ngomongin porifera. Sebelum ke karakteristiknya, kita bisa lihat dulu contoh-contohnya. Ya. Ini porifera seperti ini. Ya. SpongeBob ya, itu porifera. Contoh yang dekat dengan kamu. Oke, ini porifera. Kalau di sekolah kita punya barangnya, jadi kamu nanti bisa pegang, udah diawetin, ya kamu bisa pegang, bisa lihat bentuk realnya kalau di sekolah. Gitu. Ini juga porifera. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Kalau di sekolah bisa Ibu mau lihat. tanya, Ya. kalau ngebedain porifera sama terumbu karang gimana, Bu? Atau emang bentuknya Ya, beda banget? kan belum masuk terumbu karang. Nanti ya, biar kamu punya bayangan dulu secara utuh gitu ya. Untuk karakteristiknya, yang pertama porifera itu atau nama lainnya spons ya, spons. Dia sesil. Sesil itu tadi nggak bergerak, ya, nggak bergerak. Ketika fase dewasa dia diam aja di sana. Jadi makanya yang lain hewan-hewan umum bergerak, dia enggak. Sebagian besar hidup di air laut, beberapa hidup di air tawar. Untuk tubuhnya ciri khasnya seperti tabung atau seperti jambangan, ya, dengan pori-pori di sekeliling tubuhnya, makanya disebut dengan pori-pori, dengan porifera. Sebelum ke struktur, kamu mendingan langsung lihat. Jadi bentuk tubuhnya kurang lebih seperti ini. Jadi ini pori-porinya ya. Jadi air masuk lewat sini, lewat pori-pori ini. Ini ya, lewat pori-pori ini. Ini ya. Dia diploblastik. Dia hanya 2 lapis tubuh. Ya. Hanya ada ektodermnya yang ini nih. Nih, hanya ada 1 lapis sel. Kelihatan ya. Sel-sel ini disebut dengan pinakosit. Nggak ada ya. Nggak apa, ini identik dengan kalau di kita itu seperti epitel. Ya. Apa tadi Ibu bilang? Apa namanya? Pinakosit ya? Ya, ini pinakosit. Selapis sel dia saja dia. Nah, si pori-pori itu ya adanya di pinakosit ini. Terus lapisan keduanya, ya lapisan keduanya itu ada banyak sel. Ya, ada banyak sel, nanti Ibu jelaskan. Kemudian nanti air dari pori-porinya dia akan menuju ke rongga. Ini rongganya. Rongganya namanya di sini kan central cavity ya, tapi sebenarnya istilahnya adalah spongosol. Spongo karena spons, soil dari kata tadi selom, jadi spongosol. Jadi ini adalah spongosolnya. Kemudian ini mulutnya, nanti air keluar dari rongga yang besarnya namanya osculum. Jadi ini osculum, ya. Osculum. Diulang dari pori-pori menuju ke spongosol, terus keluar lewat osculum, ya. Nah, dia makannya apa? Makannya plankton yang dibawa oleh air melalui pori-pori ini. Nanti plankton yang terbawa itu akan ditangkap oleh sel. Ini sel yang bentuknya kayak apa ya? Yang ada misilianya.
Ini sel leher namanya ya, sel leher atau kuanosit. Nah, ini sel leher atau kuanosit itu fungsinya untuk menangkap makanan dan mencerna. Ya, mencerna makanan. Nangkapnya lewat silia, dibawa ke dalam sel, dicerna. Oke. Kemudian ada sel-sel yang seperti ini. Sel-sel yang seperti ini, yang biru muda, ya, yang bentuknya tidak beraturan, itu namanya amebosit. Karena bentuknya nggak beraturan ya, seperti amuba ya, maka disebut amebosit. Gitu. Amebosit ini fungsinya untuk mengedarkan hasil pencernaan ke seluruh tubuh, makanya dia bisa bergerak, sel amebosit ini. Makanya dia letaknya berdekatan sama kuanosit karena nanti menerima hasil pencernaan, kemudian dia akan bergerak. Ya. Sementara yang kayak bintang-bintang yang kuning ini adalah rangka tubuhnya, ini skeletal fiber, ya, spikula, istilahnya spikula. Ini spikulanya rangka. Nanti pengelompokan porifera itu berdasarkan spikulanya. Nanti ada yang spikulanya dari kalsium karbonat, ada yang dari serabut spongin, gitu beda-beda. Nanti kita lihat. Jadi pengelompokannya berdasarkan spikulanya. Oke. Sehingga tadi struktur tubuh terdiri dari ostia atau ostium, pori-porinya itu ya lubang-lubangnya ostia atau ostium, spongosol atau central cavity sama musculum. Jelas sampai sini? Sementara sel-selnya di bagian ektodermnya ada pinakosit, ini untuk melindungi tubuh, tempat beradanya ostium juga. Kemudian ada endoderm ya. Dia bukan mesoderm ya. Istilahnya mesoglea. Karena dia diploblastik tadi ya. Kalau diploblastik ingat cuma ada ekto sama endoderm. Ini bukan mesoderm, mesoglea. Jadi lapisan semu. Nanti di mesoglea ini ada sel-sel ini tadi yang apa namanya spikula. Spikula berasal dari skleroblast. Jadi kalau yang berakhir dengan blast ini calon ya. Berarti ini kan sel pembentuk. Ini sel pembentuk rangka. Misalkan lagi kayak eritroblast di tubuh kita, berarti dia calon pembentuk eritrosit, calon pembentuk sel darah merah. Itu kalau di biologi istilah itu belahiran blast. Oke. Kalau arkeosit dia menghasilkan gamet ya. Jadi amebosit udah. Jadi antara kuanos. Jadi yang di luar pinakosit, yang di dalam kuanosit. Sisanya ada di mesoglea. Nah, gampangnya gitu. Ya. Di bagian luar ada pinakosit, di bagian dalam ada kuanosit, sisanya ada di mesoglea. Jelas sampai sini? Jelas? Ibu ulang. Tadi rongga tubuhnya porifera namanya apa? Spongosol. Pengosol. Air masuk dari lubang yang namanya Ostium. Ya. Ini ada nih di screen di slide ostium. Terus rangka tubuhnya porifera namanya Spikula. spikula. Yang mencerna makanan pada porifera namanya yang mencerna makanan Kuanosit. Kuanosit. atau sel leher. Karena yang mencerna itu adalah suatu sel, maka kalau pada porifera itu disebut pencernaannya secara intrasel. Kalau kita kayak manusia itu kan ekstrasel, di luar sel. Kan di lambung itu kan dia ada rongga. Di usus itu kan ada rongga juga, saluran ya. Jadi di ekstrasel, di luar sel kalau kita manusia, kalau untuk hewan tingkat tinggi. Tapi kalau untuk hewan tingkat rendah seperti porifera, maka pencernaannya disebut intrasel karena dalam sel, yaitu namanya sel kuanosit. Jelas sampai sini? Ada pertanyaan? Jelas ya. Tinggal 3 menit, tanggung Ibu apa namanya, end dulu terus kita masuk lagi.